Wadidaw, akhirnya Leo, One Piece chapter 1050 hadir ke tengah-tengah kita semua. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1050 diberi judul Glory atau Kehormatan. Dimulai dengan cover story Germa Double Six, kita bisa melihat Vinsmoke Ichiji dan Vinsmoke Reiju muncul untuk menyelamatkan dua saudaranya yang ditahan oleh kelompok bajak laut Big Mom. Masuk ke dalam cerita, melanjutkan chapter sebelumnya, Kaido benar-benar terhujam dan masuk ke dalam tanah negeri Wano Kuni. Kini Kaido mulai kembali ke wujud manusianya. Dalam sebuah kabar, kita mendapatkan beberapa informasi penting. Pertama, Kaido terhujam masuk ke dalam tanah hingga mencapai inti magma gunung negeri Wano Kuni. Hal yang sama juga terjadi pada Big Mom. Yang kedua, nampaknya Kaido benar-benar kehilangan tanduk kirinya akibat dari tinju raksasa Luffy. Yang ketiga, bagian dalam dari Wano Kuni mulai retak akibat dampak dari Kaido dan Big Mom yang terhujam ke dalam tanah. Kemudian selanjutnya, kita bisa melihat Yamato yang melihat Luffy yang terjatuh usai menghantam dan menghujamkan Kaido. Dengan cepat Yamato berlari untuk segera menangkap dan menyelamatkan kapten tercinta kita. Dan akhirnya Yamato berhasil mengamankan Luffy. Luffy tertidur akibat kelelahan usai pertarungannya melawan Kaido, dan dia telah kembali ke wujud normalnya. Kemudian di waktu yang bersamaan, kita nampaknya bisa melihat Kaido yang mulai kehilangan kesadarannya. Selain itu, kita juga ditunjukkan warga negeri Wano Kuni yang masih dalam perayaan festival, dan mereka nampaknya masih tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti, doa dan harapan mereka nampaknya akan segera terkabul. Berlanjut, Yamato tersenyum memandangi Luffy dan Momonosuke yang sama-sama tertidur di dekatnya setelah melalui situasi yang menguras tenaga dan kekuatan mereka. Lalu Yamato berkata, "Kalian luar biasa, benar-benar mengesankan," ucapnya pada Luffy dan Momonosuke. Sementara itu, di ibu kota bunga, festival akan segera berakhir. Semua orang menatap lentera yang menghiasi langit ibu kota bunga, termasuk juga Tenguyama Hitetsu dan juga Otoko. Otoko berkata, "Mantap." Kemudian Tenguyama teringat percakapannya dengan Otoko sebelumnya. "Pak Tengu, kamu tahu, ayahku dulu memiliki seseorang yang berstatus hebat. Dia tahu bahwa dia akan dibunuh jika dia tertangkap. Tapi meski begitu, dia menyerahkan diri. Itulah yang kudengar." "Mengapa dia melakukan itu?" ucap Otoko penuh tanda tanya. Lalu kemudian Tenguyama Hitetsu berkata, "Tuan Yasui memberi negeri ini kesempatan lagi. Jika Tuan Yasui tidak melangkah pada saat itu, semua cahaya harapan yang dibangun selama 20 tahun terakhir akan lenyap. Dia menyerahkan nyawanya sendiri demi bangsa ini." Yang dimaksud Tenguyama di sini adalah momen ketika pesan yang coba disampaikan kepada semua orang yang memihak klan Kozuki hampir saja bocor kepada pihak Kaido. Dan Yasui lah orang yang memberi kesempatan bagi pihak aliansi klan Kozuki. Lalu di bagian akhir, sebuah penafsiran yang salah dari Kinemon menjadi kartu trap bagi pihak samurai, sehingga mereka tidak diserang dan dihancurkan oleh pihak Kaido. Bagi kalian yang ingin mendengar pembahasan itu sekali lagi, ini dia Leo, kita dengarkan bersama. Denjiro berkata kepada Kinemon, "Kinemon, kau memang benar-benar hebat. Gambar yang Tuan Yasui buat dengan tambahan 2 garis di perut ular menyimbolkan pelabuhan Habu. 2 garis ini digunakan untuk membatasi perut ularnya sekaligus petunjuk untuk menghapus hurufnya." Tunggu dulu. Jika kalian bingung, aku juga bingung, Leo. Makanya, aku bertanya ke orang yang lebih paham tentang hal itu. Dan di salah satu grup One Piece dijelaskan seperti ini. Lambang rencana Kinemon, versi pertama dengan versi kedua yang diperbaharui oleh Yasui dengan tambahan 2 garis. Sebagai catatan, perlu diingat bahwa setiap pelabuhan-pelabuhan di Wano Kuni terdengar seperti hewan,
seperti Neko yang berarti kucing, Kairu yang berarti katak, Itachi yang berarti musang, Habu yang berarti ular, Tokage yang berarti kadal, dan Mogura yang berarti tikus mondok. Simbol yang baru dalam logika Kinemon adalah ular menjadi kadal, karena adanya dua garis dengan makna ular yang diberikan kaki, sehingga tempat berkumpul diubah dan diumumkan Kinemon terjadi di pelabuhan Tokage. Namun arti yang sebenarnya, dua garis yang ditambahkan simbol dalam versi kedua dimaksudkan untuk menghapuskan atau memutuskan perut dari ular. Pelabuhan Habu di Jepang adalah Habu Minato. Untuk menghapuskan bagian tengah yang merupakan Bumina digunakan dua garis, sehingga yang tersisa adalah Hato yang berarti merpati. Namun pelabuhan merpati tidak ada di Wano Kuni, sehingga mereka mungkin memaknai Hato sebagai Hatoba yang berarti dermaga dalam bahasa mereka. Sehingga mereka tidak berkumpul tepatnya di pelabuhan Habu, namun mereka berkumpul di dermaga lama yang sudah ditinggalkan ketika Yasui masih menjadi daimyo Hakumai. Denjiro menganggap semua itu adalah rencana besar seorang Kinemon, karena ada seorang pengkhianat di dalam aliansinya, tepatnya dalam sarung pedang merah. Padahal sebenarnya Kinemon salah baca, dan kesalahannya itu membuat keuntungan bagi pihak klan Kozuki. Kembali ke cerita, dalam flashback atau kilas balik Otoko dan ayahnya, yaitu Shimotsuki Yasui. Yasui memakan buah iblis smile yang dimakan Otoko, karena Yasui tidak ingin Otoko tertawa sendirian. Benar-benar pengorbanan seorang ayah. Lalu kembali ke masa saat ini, dalam hati Tengu Yamahitetsu berkata, "Semua untuk itu, kamu bisa hidup bahagia. Di masa depan kita bekerja untuk itu, untuk samurai adalah kehormatan tertinggi. Glory, sebuah kehormatan itu adalah hal yang dicari oleh samurai, dan Shimotsuki Yasui layak mendapatkan itu." Kembali ke cerita, setelah Otoko mengerti tentang alasan dari kematian ayahnya, dia mengubah pesan di lenteranya dari "Aku ingin bertemu denganmu ayah" menjadi "Terima kasih ayah." Yap, Otoko, kau tak perlu mati saat ini, karena saat ini negeri Wano Kuni telah terbebas dari tirani yang selalu menyayat hati. Otoko menerbangkan lentera harapannya ke langit ibu kota bunga. Semua orang nampak bahagia menyaksikan keindahan cahaya dari lentera yang menyala-nyala dan menghiasi gelapnya cakrawala. Berlanjut dan berpindah ke tempat lain di sekitar Onigashima yang saat ini ada di daratan negeri Wano Kuni. Nekomamushi berkata, kapal langit dari festival api itu membuat semuanya kembali. Ups, hai Yaugara, meow. Tidak salah lagi, Kaido telah dikirim ke kedalaman tanah oleh tangan Luffy. Dan masih dengan Nekomamushi yang berada di puncak Onigashima, dia berkata, Onigashima yang jatuh telah dihentikan oleh naga besar yang merupakan perubahan dari Tuan Momonosuke. Apakah itu benar? Ucapnya penuh tanya. Dan kemudian Yamato menjawab, ya, benar sekali. Kemudian para samurai bertanya, lalu naga merah muda itu, apakah Tuan Momonosuke? Lalu berlanjut, Nekomamushi kembali berkata, sudah 20 tahun sejak hari yang menentukan itu. Perang ini dimulai dengan ide untuk membalas kematian Tuan Oden, dan kami akhirnya memenangkannya, ucapnya, yang diikuti para samurai dan aliansi yang berteriak serentak, wah! Kita mengalahkan dua Yonko. Aku tidak pernah berpikir aku akan dapat kembali hidup-hidup, ucap Nekomamushi. Diikuti ekspresi bahagia atau lega dari beberapa karakter, mulai dari Inuarashi, Kawamatsu, Raizo, Denjiro, Hiyori, Eustace Captain Kidd, Killer, Beppo, dan Trafalgar di Waterloo. Dan terakhir kita juga melihat Scratchman Apu yang nampak terkejut sambil berkata, topi jerami mengalahkan Kaido, ucapnya keheranan.
Berlanjut, kita melihat karakter lain yang berada di pihak yang sama dengan klan Kozuki, yang terlihat bahagia dengan kabar yang mulai tersebar jika Kaido telah tumbang dan Luffy lah pemenangnya. Kita bisa melihat ada Marco the Phoenix, lalu ada Nami, Otama, dan Zeus. Kemudian ada kakek Hyogoro the Flower dan para Yakuza negeri Wano Kuni. Kita juga bisa melihat Usopp yang membawa Kinemon dan Okiku bersamanya. Usopp berkata, "Chopper, kita punya 2 orang dengan luka serius di sini." Lalu ada Franky yang membawa Roro Noa Zoro bersamanya. "Chopper, Zoro tidak sadarkan diri," ucap Franky. Dan setelah itu, sang dokter Tony Chopper meminta Miyagi untuk bersama-sama merawat orang-orang yang terluka. Kemudian cerita berpindah ke Momonosuke yang dalam wujud naga raksasanya mulai berbicara dengan Zunisa. Zunisa, bisakah kamu mendengarku? Aku sudah memikirkannya dengan matang. Pembukaan perbatasan, kita harus menunggu, ucapnya. Dilanjutkan dengan Zunisa yang menjawab, "Dimengerti, aku rela mati untuk penilaianmu. Aku tidak akan meragukanmu," ucapnya. Sementara itu, saat Momonosuke mulai berbicara kembali, dia dikejutkan dengan sesuatu hal. "Apa yang terjadi? Apakah gempa bumi?" ucapnya. Setelah itu, kita bisa melihat para kroco bajak laut buas Kaido mulai menembakkan meriam ke arah aliansi klan Kozuki. "Masih terlalu dini untuk sebuah perayaan. Kami masih melebihi kalian. Berhati-hatilah karena kami akan menang. Menyerah sudah. Tidak mungkin Kaido-san kalah. Kami adalah kru Yonko," ucap para kroco. Sementara itu, para samurai yang ditembaki dengan peluru meriam berkata, "Orang-orang ini..." Dan Franky mulai ngamuk, "Bosku. Oh, mereka mau berkelahi. Aku masih punya kekuatan dalam diriku. Kau tahu," ucap Franky yang coba ditahan oleh Soul King Brook. "Ayo kita tunggu dulu, Franky-san," ucap Brook. Kemudian berlanjut, Yamato muncul dan dia berkata, "Bajak laut buas, berhenti atau kalian ingin mati," ucapnya. Para kroco bajak laut buas kembali berkata, "Ya, Tuan Muda Yamato, tetapi..." Lalu Yamato memotong pembicaraan dari para kroco. "Pemimpin kami adalah orang yang menghentikan Onigashima yang jatuh," ucap Yamato. Sementara itu, para kroco bajak laut buas berkata dengan sedikit kebingungan, "Tuan Muda Yamato benar-benar bertindak seperti musuh." Mendengar hal tersebut, Yamato berkata, "Kalian telah kalah dan kalian selamat. Namun jika kalian masih tidak ingin berhenti berjuang, aku yang akan menghajar kalian," ucapnya. Setelah mendengar apa yang Yamato katakan, sesuatu sedang terjadi. Para kroco bajak laut buas kaget dan bertanya-tanya, "Apakah gempa bumi? Apalagi ini sekarang?" ucap mereka. Dan kemudian kita ditunjukkan sesuatu yang jauh di dalam ruang magma di dasar negeri Wano Kuni. Kita bisa melihat samar-samar Kaido dan Big Mom tenggelam dalam lautan magma panas. Tidak bisa dipastikan apakah keduanya masih hidup atau telah mati. Namun ada satu hal yang dapat kutarik kesimpulan. Kemungkinan mereka akan hidup, karena nanti ada sebuah insiden yang akan menyebabkan air laut berpadu dengan magma, sehingga itulah yang akan menetralkan panasnya magma, sehingga 2 orang Yonko ini akan tetap hidup. Karena ada hal lain yang akan terhubung dengan 2 Yonko ini, dengan kapten tercinta kita. Nanti akan kubahas lebih lanjut. Berlanjut, diinformasikan jika di tambang penjara Udon juga terjadi gempa bumi. Babanuki dan kroco bajak laut buas Kaido yang ada di sana sedikit kebingungan dan bertanya-tanya karena sesuatu tengah terjadi di laut. Dan setelah itu terjadilah ledakan hebat di laut Wano Kuni. Dan dalam balon dialog diinformasikan, negeri Wano Kuni, pertempuran yang menentukan di langit, pemenang Mugiwara no Luffy. Dan kita bisa melihat kapten tercinta kita terpejam dan tertidur dengan senyuman.
Sementara itu, berpindah ke ibu kota bunga, warga kebingungan. Apa? Letusan? Itu dari arah Udon. Hah? Onigashima. Apakah Kaido dan krunya merencanakan sesuatu? Ucap mereka. Lalu kemudian Momonosuke yang dalam wujud naga raksasanya berkata, "Jangan khawatir, ini bukan krisis." Sementara itu, seluruh warga yang ada di ibu kota bunga ketakutan dan mengira jika Momonosuke adalah Kaido dengan wujudnya saat ini. Kaido, maksudku tuanku, ucap mereka. "Mengapa kamu di sini? Ini seharusnya menjadi satu-satunya hari kebebasan kami," ucap mereka. Mendengar itu, Momonosuke berkata, "Aku bukan Kaido. Letusan barusan adalah tirai yang menutup komandan tertinggi dari bajak laut buas Kaido." Lalu kemudian, wujud naga raksasa Momonosuke menghilang dalam kepulan asap. Momonosuke nampaknya kembali ke wujud manusianya ya Leo. Bagaimanakah wujud dan tampang dari Momonosuke dewasa? Menarik untuk ditunggu. Kemudian berlanjut, di tengah rasa takut dengan sosok naga raksasa Momonosuke, warga Wano Kuni menatap sosok-sosok yang terlihat dari balik kepulan asap. Ada orang yang datang. Berapa banyak? Hah? Yang pertama muncul dari balik asap adalah Kozuki Hiyori alias Komurasaki. Warga kaget. "Nona Komurasaki, tidak mungkin, itu hantu. Kami baru saja mengadakan pemakaman belum lama ini. Apakah ini semua mimpi?" Kemudian sosok selanjutnya yang muncul dari kepulan asap adalah Denjiro alias Kiyoshiro, sang Yakuza ibu kota bunga, sang anjing shogun negeri Wano Kuni. "Bos Kiyoshiro, apa yang terjadi dengan rambut pompador yang kamu banggakan?" ucap para warga. Lalu kemudian dengan cepat, Denjiro alias Kiyoshiro merespon dan berkata, "Ya, ini cerita yang panjang, tapi aku telah membawakanmu shogun baru negeri Wano Kuni." Wadidaw! Tirani yang membelenggu negeri telah pergi. Kedamaian yang dinanti akan segera terjadi. Sang pemilik asli tata negeri telah kembali, membawa kemenangan untuk seluruh negeri. Dan kabar terakhir, minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.